Rise and Speak. Stop kekerasan, berani bicara, selamatkan sesama. Rise and Speak merupakan seruan aksi untuk mengajak setiap individu agar bangkit dan berani menyuarakan kebenaran demi menciptakan perubahan yang lebih baik. Kampanye ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, agar tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan, kekerasan, atau situasi yang membutuhkan keberanian bertindak. Diharapkan masyarakat berani melapor ke pihak berwajib untuk ditangani perkaranya. Terlebih saat ini, kepolisian telah membentuk secara khusus Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak atau PPA dan Pidana Perdagangan Orang atau PPO. Jenis kekerasan secara umum terbagi menjadi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kasus pelecehan seksual di Indonesia merupakan masalah serius yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan berbagai bentuk dan dampak yang merugikan korban, dengan sebagian besar pelaku adalah orang yang dekat dengan korban. Saat ini, tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di mana jenis tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual non-fisik dengan ancaman pidana 9 bulan, pelecehan seksual fisik ancaman pidananya 12 tahun, pemaksaan kontrasepsi ancaman pidananya 5 tahun, pemaksaan sterilisasi dengan ancaman pidana 9 tahun, pemaksaan perkawinan ancaman pidananya 9 tahun, penyiksaan seksual ancaman pidananya 12 tahun, eksploitasi seksual dengan ancaman pidana 15 tahun, perbudakan seksual dengan ancaman pidana 15 tahun, dan kekerasan seksual berbasis elektronik diancam pidana 6 tahun. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dampak tindak pidana kekerasan seksual meliputi dampak psikologis seperti trauma mendalam, dampak fisik seperti memungkinkan terjangkit penyakit menular seksual atau PMS, dan dampak sosial seperti dikucilkan oleh masyarakat. Hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hak korban atas penanganan meliputi hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban, dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Hak korban atas pelindungan meliputi penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan, pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, pelindungan atas kerahasiaan identitas, pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, dan pelindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan. Hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Rise and Speak. Stop kekerasan, berani bicara, selamatkan sesama.